Baik, selamat malam. Kedengaran Ketua? Kedengaran, Pak. Kelihatan ini? Masih lodging, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan. Baik, kita mulai lagi kuliah kita. Minggu yang lalu kuliah yang lalu kita sudah bicarakan mengenai awal dari tanaman menyerbuk sendiri. Itu kita sudah bicarakan apa itu varietas, apa itu klon, ya. Kemudian apa penciri daripada varietas itu. Baik, kita sudah juga bicarakan bahwa ada 3 metode dasar, yaitu introduksi, seleksi, hibridisasi, dan seleksi dan hibridisasi. Introduksi sudah kita bicarakan, sekarang seleksi. Seleksi itu meliputi penyortiran dan perbanyakan genotipe secara individu-individu atau kelompok-kelompok dari populasi yang bercampur atau dari populasi yang sedang bersegregasi. Artinya ada sekumpulan populasi dan individu-individu yang ada dalam populasi itu berbeda satu dengan yang lain karena dia berasal dari atau sedang mengalami segregasi. Boleh diseleksi secara individu, boleh diseleksi secara kelompok. Ya. Nah, ada syarat agar seleksi itu efektif, harus ada variabilitas genetik. Ya, harus ada variabilitas genetik yang dapat diidentifikasi. Ya, yang dapat diidentifikasi. Dan variabilitas genetik itu harus pula dapat dibedakan dari populasi yang dari lingkungannya. Nah, itu syarat untuk bisa efektif seleksi itu. Nah, ada 2 metode seleksi ini, adalah seleksi massa, mass selection, dan seleksi galur murni, pure line selection atau seleksi tanaman tunggal single plant selection. Kita bicarakan dulu seleksi massa.
Nah, seleksi massa itu terjadi apabila kita memilih kelompok tanaman yang mirip fenotipnya. Lalu kita panen. Lalu biji-bijinya dicampur. Oke. Nah, ini disebut juga seleksi massa. Jadi prosedurnya itu juga disebut seleksi massa. Biji-biji yang dicampur itu juga disebut seleksi massa. Nah, varietas yang dihasilkan pada seleksi massa itu umumnya adalah seragam dalam penampilan karena di awalnya dia tanaman yang dipilih itu adalah tanaman yang seragam secara fenotip. Jadi apa basisnya untuk seleksi massa itu? Umumnya dia ada seragam di sana. Tapi yang bukan menjadi basis seleksinya ya tidak berseragam. Nah, pada seleksi massa ini tidak dilakukan progenites, tidak dilakukan uji turunan. Nah, tujuan dari seleksi massa adalah untuk memperbaiki penampilan umum dari populasi. Jadi populasi ada, kita pilih yang terbaik dari sana, sekelompok tanaman kita pilih dari sana dengan satu harapan turunannya menjadi lebih baik. Jadi memperbaiki penampilan umumnya. Yang kedua adalah untuk memurnikan atau purify suatu populasi yang tercampur. Kadang-kadang suatu populasi bisa tercampur oleh biji-biji lain, varietas lain. Jadi kita ingin memurnikannya supaya tidak ada varietas lain di dalam populasi itu. Jadi kita ambillah yang mirip, sehingga yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu tersingkirkan. Jadi kita murnikan populasi itu. Tapi memang ada kelemahan dari seleksi massa ini. Yang pertama adalah tidak mungkin kita mengetahui apakah tanaman-tanaman yang kita kelompokkan tadi, yang kita pilih tadi, homozigot ataukah heterozigot. Kalau kita asumsikan bahwa terjadi hubungan alel dominan resesif penuh. Sehingga fenotipe dari genotipe A dominan itu sama dengan fenotipe dari heterozigot A dominan A resesif. Jadi kita ambil tanaman itu, kita tidak bisa tahu apakah yang kita ambil itu homozigot dominan atau heterozigot. Kita tahu fenotipenya sama. Yang kedua adalah tidak mungkin mengetahui apakah fenotipe yang terseleksi itu dia superior karena genetik atau karena faktor lingkungan. Ini secara khusus tentu pada karakter-karakter yang kuantitatif. Yang kedua, seleksi tanaman tunggal atau seleksi galur murni. Ini kita silangkan 2 tanaman, lalu dihasilkan F1, lalu kita ambil satu tanaman, ya, lalu kita tanam di F2, kita ambil satu tanaman, begitu. Jadi F1-nya boleh kita ambil yang terbaik beberapa tanaman. Lalu di F2 kita ambil ini satu tanaman, kita ambil dari sini satu tanaman gitu. Jadi tanaman ini yang di F1 ini punya banyak biji. Lalu kita tanamkanlah. Ya. Tanaman ini juga yang kedua ini yang kita pilih punya banyak biji, kita tanam. Nah, lalu kita ambillah satu tanaman dari sini, boleh satu tanaman juga dari sini untuk kita tanam selanjutnya sesuai dengan proses.
Alhasil yang dihasilkan adalah sebuah galur yang disebut dengan galur murni. Kenapa? Karena tanaman ini tanaman menyeruput sendiri, berarti kan selalu bertambah homozigositasnya. Pada hukum Mendel sudah kita bicarakan waktu di genetika, ya, bahwa homozigositas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya generasi. Kemudian yang ketiga adalah hibridisasi, hybridization. Ya, hibridisasi itu metode dasar yang ketiga. Ya, apa yang dimaksud dengan hybridization atau hibridisasi ini? Yaitu suatu metode pemulihan tanaman yang melibatkan ya, A dan B. Artinya dua-duanya. Yang melibatkan suatu persilangan antar dua varietas tetua. Jadi ada persilangan dua varietas tetua dulu. Kemudian B, ya, setelah pada generasi selanjutnya, seleksi maksudnya, seleksi pada generasi selanjutnya. Setelah persilangan tadi untuk memperoleh galur murni. Jadi kembali tadi bahwa target akhir daripada pemulihan tanaman pada tanaman menyeruput sendiri ini adalah varietas galur murni. Karena apa? Sekali lagi sesuai dengan hukum Mendel yang kita pelajari di genetika, bahwa semakin bertambahnya generasi, semakin banyak homozigot atau semakin berkurang heterozigot. Apalagi kemudian kita pilih. Ya, apalagi kemudian kita memilih yang terbaik. Nah, yang kita pilih yang terbaik itu adalah kalau enggak homozigot dominan, ya heterozigot. Homozigot resesif tertinggal. Ya, dengan suatu harapan suatu saat mendekati 100% homozigot dominan. Itu maksudnya di sini, bahwa suatu saat nanti target kita adalah memperoleh suatu varietas yang hampir 100% homozigot dominan. Nah, kembali, apakah mungkin kita menghasilkan turunan yang lebih baik dari induk tetuanya? Ya, kita sudah bicarakan sebelumnya, itu mungkin kalau terjadi peristiwa segregasi transgresif. Ya. Atau transgressive segregate. Oke, udah kita bicarakan ini sebelumnya, jadi hanya pengulangan ini. Nah, setelah hibridisasi itu, maka prosedur selanjutnya adalah seleksi. Nah, ada 3 yang bisa dilakukan. Ya, pertama adalah pedigree. Yang kedua metode curah. Yang ketiga adalah turunan 1 biji. Yang kemarin itu kita katakan seleksi pedigree itu adalah seleksi dengan metode silsilah. Pedigree itu adalah silsilah. Nah, seleksi dimulai pada generasi F2 hingga generasi berikutnya sampai ditemukan kemurnian genetik atau sampai ditemukan galur murni. Nah, ini ada bagannya. P itu parent ya, parent, orang tetua. Nah, varietas A disilangkan dengan varietas B. Ya, kemudian dihasilkan biji pada induk betina. Berarti saya sebelah kiri ini kan induk betina ini, varietas A itu induk betina. Nah, terbentuklah biji-biji di tanaman A itu, varietas A itu. Tentu yang disilangkan bisa beberapa tanaman, bisa 10, bisa 20 tanaman. Nah, kemudian seluruh biji-biji dari seluruh tanaman yang disilangkan itu, dari induk betina itu ditanam.
Istilahnya plot tercampur. Jadi belum ada pelabelan, belum ada tanda-tanda, pokoknya semua biji dari induk betina itu yang hasil persilangan itu ditanam. Oke. Lalu kemudian diambil lagi dari tanaman F1 itu biji-biji, lalu ditanam pada generasi F2. Dan seterusnya ada mekanismenya. Ya, pada F3 jadi dari F2 dipilih jadi seleksi baru dilakukan pada generasi F2. Ya, disinilah seleksi dilakukan di generasi F2 ini. Jadi ini P generasi tetua, ini F1 generasi F1, kemudian F2 ini maksudnya generasi F2. Jadi biji hasil persilangan dua induk disebut F1. Biji F1. Kalau ditanam disebut tanaman F1 atau generasi F1. Nah, biji yang terbentuk pada tanaman F1 disebut biji F2. Nah, kalau ditanam seperti ini, maka itu adalah sebut tanaman F2 atau generasi F2. Nah, dilakukanlah seleksi di F2 ini. Ya, ditanam ke F3, dilakukan lagi seleksi di F3, ditanam di F4, dilakukan seleksi lagi di F4, F5, F6. Ya, dengan metode seperti ini. Jadi ini yang diseleksi, tanam, ini yang seleksi tanam, di sini yang seleksi tanam biji-bijinya, ini yang seleksi ditanam. Lalu dari sini nih karena ada 3 yang terbaik ditanam, diambil bijinya semua ditanam. Nah, kira-kira begini dia contohnya. Generasi persilangan tetua silangkan varietas A dengan varietas B. Generasi F1 tumbuhkan 50 sampai 100 tanaman F1. Berarti maksudnya ambil 50 atau 100 biji sampai 100 biji dari tanaman F1 yang ada itu, yang dipanen bercampur itu, tanam. Nah, sebelum panen, buang tanaman yang mungkin berasal dari penyerbukan sendiri. Boleh jadi kita bisa mengenal mana hasil penyerbukan sendiri, bukan hasil persilangan kedua tetua itu. Nah, tanaman hasil penyerbukan sendiri itu buang. Nah, kemudian tumbuhkan 2.000 sampai 3.000 tanaman F2. Artinya dari F1 itu ambil 2.000 sampai 3.000 biji. Ya, dari biji F2 ambil 2.000 sampai 3.000 biji F2 lalu tanam. Nah, seleksi dimulai di generasi F2 ini. Seleksilah 25 sampai 30 tanaman F2 dan panen panen tanaman superior. Maksudnya kita seleksi tanaman yang superior sesuai dengan tanaman unggul sesuai dengan kriteria kita. Misalnya kalau kriteria kita yang kita sebut superior itu adalah tanaman yang jumlah bijinya banyak. Nah, itulah tanaman superior. Mana tanaman itu yang jumlah bijinya banyak? Itulah tanaman superior. Pilihlah 25 sampai 30 tanaman. Berarti maksudnya di sini adalah intensitas seleksi. Ya, intensitas seleksinya sekitar 1%. Kemudian generasi F3 dan 5 tumbuhkan secara baris. Itu saya sebutkan tadi. Tumbuhkan dia secara baris. Lalu biji-biji dari setiap tanaman ditanam pada satu baris. Dan seterusnya. Ini bisa kalian baca nanti ya. Tidak terlalu sulit ini. Karena semua sudah saya jelaskan melalui kalimat-kalimat sederhana. Dan gambarnya tadi di sebelumnya sudah saya tunjukkan. Ya. Gambarnya ini yang tadi. Sudah saya tunjukkan. Ini bagannya. Jadi bagan itu penjelasannya adalah ini. Oke. Waktu kita tidak banyak. Karena nilai sebentar lagi akan saya umumkan. Nilai UTS. Nah, catatan untuk metode silsilah ini. Pertama adalah sangat menguntungkan, metode silsilah ini sangat menguntungkan jika karakter yang dikombinasikan dalam persilangan tetua itu telah dapat dikenali dan observasi sejak awal. Secara fisik. Diobservasi artinya ya dilihat dengan mata, diukur atau diuji secara kimiawi. Artinya diukur di laboratorium, misalnya kandungan vitamin C atau kandungan vitamin A. Artinya dapat dideteksi. Kedua adalah
membutuhkan sistem pencatatan pada setiap generasi. Jadi kalau kita lihat kembali ke bagan tadi dan penjelasannya, setiap baris, setiap yang dipilih itu dicatat. Jadi sehingga varietas yang dihasilkan pada fase terakhir, tahu kita siapa induknya. Tahu kita karena tercatat, tahu kita siapa induknya di generasi sebelumnya siapa induknya di generasi sebelumnya dan seterusnya. Karena semua dicatat. Sehingga sekali lagi varietas yang kita hasilkan itu jelas silsilahnya. Makanya metode ini disebut metode silsilah. Kalau kita orang Batak selalu ada silsilah kan. Saya, bapak saya, nenek saya, terus sampai berapa generasi tercatat ada silsilahnya. Jadi saya tahu siapa nenek saya, siapa kakek saya, siapa buyut nenek moyang saya. Jadi membutuhkan suatu pencatatan pada setiap generasi. Kemudian sangat menguntungkan pada spesies yang tanamannya dapat dipanen secara terpisah. Ya, karena penilaian tadi individu, maka kalau bisa dipanen secara terpisah itu lebih menguntungkan. Misalnya pada kacang tanah ya atau kacang kedelai itu bisa kita bedakan tanaman kiri kanan gitu. Jadi kalau kita panen, oh ini bagus sekali tahan karat ini kacang tanah ini, nah, bisa kita bedakan dari tanaman tetangganya. Kedelai juga begitu. Nah, cuman coba bayangkan kalau itu ubi jalar. Nggak tahu kita di mana batangnya karena saling membelit. Sangat sulit untuk kita mengenali yang mana tanaman itu. Varietas yang diperoleh ada seragam, uniform, sehingga mudah lolos uji varietas. Itu tadi karena kita melakukan seleksi dan pencatatan secara khusus dan selalu kita pilih yang seragam. Inilah 4 catatan untuk metode silsilah ini. Kita lanjutkan dengan yang kedua, seleksi dengan metode populasi berbaur atau disebut juga metode curah. Dalam bahasa Inggrisnya ada bulk population method of selection. Ya. Seleksi atau sederhananya disebut metode populasi berbaur atau metode curah gitu ya. Nah, ini sederhana sekali. Tetua P disilangkan varietas A dengan varietas B, lalu biji-bijinya diambil, ditanam, plot tercampur, lalu biji-bijinya diambil lagi, plot tercampur, biji-bijinya diambil lagi, plot tercampur, biji-bijinya diambil lagi, plot tercampur. Tercampur maksudnya bukan acak-acakan, adanya panjang ada baris, ada jarak antar baris. Yang dimaksud di sini adalah kita tidak bedakan satu dengan yang lainnya. Belum ada seleksi di sana. Kemudian di F5, 6, 7 baru 5, 6 baru tanaman terpisah, tanaman dalam baris, lalu F7 itu uji awal, F8, 9 pengujian. Nah, penjelasannya kira-kira begini. Ya, generasi persilangan, silangkan varietas A dengan varietas B. Generasi F1, tumbuhkan 50 sampai 100 tanaman F1. Sebelum panen, buang tanaman-tanaman yang mungkin hasil persilangan sendiri. Panen dan campur semua biji. Oke. Nah, berarti kan biji itu biji F2. Oke. Oke. Nah, ambil 2000 sampai 3000 biji F2 itu. Artinya untuk menghasilkan tanaman F2. Nah, kemudian tumbuh, panen dan campur semua biji-biji dari semua tanaman. Lalu generasi F3 dan F4 pada 10 sampai 200 meter kuadrat tumbuhkan benih-benih dari generasi sebelumnya. Jadi artinya ya dari generasi sebelumnya ambilkan sejumlah biji sehingga bisa ditanam untuk lahan seluas 100 sampai 200 meter kuadrat ini. Jadi ukurannya sekarang lahan. Kalau jarak tanamnya 25 kali 25 ya udah ambil sebanyak biji yang dibutuhkan. Kalau jarak tanamnya 50 kali 50 ya ambil sebanyak biji yang dibutuhkan. Kalau satu lubang satu biji. Tinggal menghitung aja kok. Oke, ini nanti semua bisa dibaca ya. Semua ini bisa dibaca di metode satu biji juga nanti bisa dibaca di
Catatannya juga bisa, catatan metode curah tadi. Oke. Kemudian persilangan balik juga. Oke. Nah, mungkin persilangan balik ini akan saya singgung lagi di masa berikutnya. Atau ini sudah cukup, soalnya penjelasan saya sudah cukup. Tapi saya akan coba jelaskan sedikit di berikutnya, kuliah kita minggu depan. Jadi karena handout ini sangat bagus kalimatnya dan mudah kita mengerti, saya harap kalian bisa membacanya. Baik, saya akan bacakan hasil UTS. Ya, nggak sempat saya ke fakultas karena COVID ini, takut-takut juga ya. Pokoknya saya bacakan aja dulu. Saya bacakan aja dulu waktu kita nggak banyak lagi. Yang pasti ada yang sangat bagus, ada yang kurang baik ya. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di YouTube, nanti saya akan upload. Oke. Baik, saya sebutkan satu persatu dengan cepat karena waktunya sudah habis ini. Siphon Daniel Tampu Bolon 20, Joshua 25, Robertus 0, Madison 15, Padri 15, Leo 30, Benny 30, Francisco 30, David 15, Leon 10, Yehuda 40, Panca 30, Ronald 15, Marniwati Waruyu 30, Sepu 30, Austin 0, Putra Frintes 5, Ricky Aprianto Gari 20, Alexus Franky 35, Andre Parasian Siregar 20, Irwan 10, Tony 50, Mika 38, Dani 50, Gideon 60, ini bagus Gideon 60, Jeffrey 15, Joel 50, Genhard 5, Sandi 15, John Pinta 40, Boy 10, Rio 15, Jogindo 15, Nisa 35, Kanro Bonita Masianturi 20, Boy Pangihutan Simbolon 65, Bambang 10, Eliezer Winata Purba 0, Ino 35, Adi 20, Destri 15, Jannes Marito Simajunta 0, Ardian 30, Hotma Tuagul Tom 50, Wandiko 40, Arman Simajunta 0, Joshua 50, Anggi 30, Rusman 20, Melki 20, Rizky Fernando Sitinjak 15, Lucia Simajunta 30, Mandasari Sinaga 35, Monica 60, Torini Margareta Pangaribuan 70, Andre 40, Dina 25, Bintang Maratur Silaban tidak ada kertas, Martin 16, Gamael 10, Riwanto Simanulang 90, ada yang 90 itu Riwanto 90, John Freddy Nebaho 35, Wildon Riadi Sitanggang tidak ada nilai karena tidak ada kertasnya. Demikian UTS-nya masih bisa diperbaiki dengan tugas-tugas praktikum, kuis-kuis, dan UAS yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi di kuliah hari Senin yang akan datang. Berarti kuliah Senin yang akan datang ada kuliah 13 ya, Ketua? Iya, Pak. Ke-13. 13 ya, jadi tinggal 2 lagi, cukup ini waktunya. Baiklah, jaga kesehatan masing-masing, itulah UTS-nya. Semangat, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Selamat malam. Sudah bisalah Ketua mengunjungi, oh Claudia nggak di sini. Oke lah ya, selamat malam, salam sehat, jaga kesehatan masing-masing.